Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Madrasah Ibtidaiyah Darul Hijrah. Semoga kalian beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, jumpa lagi dengan saya Ustazah Ahmada dalam pelajaran Quran Hadis, materi hadis menyayangi anak yatim. Sebelum Ustazah mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila hadatsna Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, kalian mampu membaca hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang kedua, kalian juga mampu menguraikan arti kosakata hadis menyayangi anak yatim. Yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Dan yang keempat, kalian dapat mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan yang kelima, yaitu kalian dapat menulis hadis tentang menyayangi anak yatim. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kalian dapat memprestasikan hasil diskusi kalian hadis tentang menyayangi anak yatim. Hadis tentang memelihara anak yatim atau menyayangi anak yatim, yaitu An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Nah, itu tadi bunyi daripada hadis menyayangi anak yatim. Setelah kita belajar tentang bacaan hadis menyayangi anak yatim, mari kita belajar tentang arti kosakata hadis menyayangi anak yatim. Tirukan Ustazah lagi ya, serta gerakannya ya. An dari Qola berkata, Qola berkata, Ana saya, wa kafirul yatim, orang yang memelihara anak yatim, wa kafirul yatim, orang yang memelihara anak yatim, fil jannati, di dalam surga, fil jannati, di dalam surga, hakada, seperti ini, hakada, seperti ini, wa asyara, dan beliau mengisyaratkan, wa asyara, dan beliau mengisyaratkan, bis sababati, dengan jari telunjuk, bis sababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wal wusta, dan jari tengahnya, wa farraja bainahuma syai'an, serta beliau merenggangkan keduanya, wa farraja bainahuma syai'an, serta beliau merenggangkan keduanya. Itu tadi arti kosakata hadis menyayangi anak yatim. Nah, sekarang kita akan belajar tentang terjemahan hadis menyayangi anak yatim. An Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'id, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang memelihara anak yatim, fil jannati, di dalam surga,
Wa asyara, dan beliau mengisyaratkan bisababati wal wusta, yaitu dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'an, dan serta beliau merenggangkan keduanya, hadis riwayat Bukhari. Jadi itu tadi terjemahan dari hadis menyayangi anak yatim. Saya ulangi ya, terjemahan dari hadis menyayangi anak yatim. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Itu tadi terjemahan dari hadis menyayangi anak yatim. Sebelum saya menjelaskan tentang isi kandungan hadis menyayangi anak yatim, maka terlebih dahulu saya akan menguraikan tentang perbedaan istilah yatim piatu dan yatim piatu. Untuk yatim adalah anak yang belum baligh atau belum dewasa yang ditinggal mati oleh ayahnya. Sedangkan piatu adalah anak yang belum baligh atau yang belum dewasa ditinggal mati oleh ibunya. Dan yatim piatu adalah anak yang belum baligh atau yang belum dewasa ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Adapun isi kandungan hadis menyayangi anak yatim, yaitu yang pertama, bagi orang yang mau memelihara anak yatim, maka dia akan ditempatkan di dalam surga bersama Rasulullah. Yang kedua, hukum memelihara dan menyayangi anak yatim itu adalah fardu kifayah. Jadi apabila sudah ada yang mengurusinya, maka yang lainnya tidak berdosa. Yang ketiga, yaitu rumah yang baik menurut Allah adalah rumah yang ada anak yatimnya. Tapi di sini anak yatimnya dipelihara, disantuni dengan baik ya. Dan yang keempat, yaitu Rasulullah memerintahkan kita untuk menyayangi atau memelihara anak yatim dengan memperhatikan satu, yaitu kebutuhan hidup sehari-harinya. 2, pendidikannya. 3, kesehatan dan keselamatannya. 4, yaitu keamanan hartanya. Dari keterangan Ustazah tadi, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.